Halo Bunda PAUD yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial modul Ajar PAUD. Sebelum kita mulai, yuk kita dukung channel ini dengan cara klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya Bun. Kenapa? Karena dukungan dari Bunda akan membuat channel ini terus tumbuh dan menjadi ruang belajar bersama untuk kita semua, para pendidik masa depan bangsa. Hari ini, kita masuk ke bagian yang paling menarik dari seri Kenalkan Aku, yaitu RPPH pertemuan ketiga dan keempat. Bunda akan melihat langsung bagaimana pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan tentu saja menyenangkan bisa dihadirkan di kelas PAUD secara nyata, sederhana, dan menyentuh hati anak-anak. Pada pertemuan 3, kita fokus pada science, atau dalam bahasa Inggris disebut science. Topiknya sederhana tapi mendalam, fungsi dan cara kerja anggota tubuh. Mengapa penting? Karena dengan memahami tubuhnya sendiri, anak belajar mengenal ciptaan Tuhan, memahami cara menjaga kesehatannya, dan menumbuhkan rasa syukur. Tujuan pembelajarannya mencakup anak menerapkan ajaran agama dalam kehidupan harian, anak bisa mengungkapkan emosinya dengan kata-kata sendiri, anak mampu mencari informasi spesifik dari bacaan. Ini bukan hanya soal mengenal tubuh ya Bun, tapi bagaimana anak belajar mencintai dan menghargai dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Nah, mari kita bahas yang bikin modul ini spesial, pembelajaran bermakna. Bunda akan mengajak anak mengamati kegiatan sehari-hari dari berjalan, makan, hingga melihat. Mengingat saat ia pernah sakit atau terluka dan memahami bagian tubuh yang terdampak. Diskusi cara merawat tubuh bukan karena disuruh, tapi karena anak merasa penting untuk menjaga anugerah Tuhan. Semua kegiatan ini akan terasa relevan dengan hidup anak, dan itu kunci dari pembelajaran bermakna. Selanjutnya adalah pembelajaran berkesadaran. Mindful learning. Contohnya, anak diajak duduk tenang, lalu meletakkan tangan di dada dan merasakan detak jantung. Anak bertanya, bagaimana tubuhku bisa bergerak? Anak menyadari bahwa setiap bagian tubuh adalah ciptaan luar biasa yang patut disyukuri. Dengan kesadaran ini, anak tak hanya belajar pengetahuan, tapi juga rasa hormat terhadap dirinya dan ciptaan Tuhan. Dan tentu saja, Bunda tidak ingin pembelajaran terasa berat kan? Maka kita hadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Eksperimen dengan cermin. Mengapa aku bisa melihat? Bermain tebak suara. Telinga mendengar suara apa saja ya? Misi rahasia, temukan benda berdasarkan bau atau rasa. Kegiatan seperti ini membuat anak punya aha moment. Momen wah saat mereka menyadari sesuatu yang selama ini tak terpikirkan. Asesmennya juga tidak kaku Bun. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, unjuk kerja, karya anak, dan percakapan santai. Semua dikemas untuk mengenali kekuatan unik setiap anak, bukan sekadar menilai. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, dengan fokus rekayasa atau engineering. Apa yang dikerjakan anak? Mereka akan membuat karya tentang diri sendiri, bisa berupa topeng ekspresi, frame foto, hingga boneka jari keluarga. Disinilah kreativitas anak benar-benar meledak. Bayangkan Bun, anak memilih foto dirinya, menggunting, menghias, dan menghubungkannya dengan permainan di rumah, dengan keluarganya, dengan pengalaman hidupnya. Karya ini bukan sekadar prakarya, tapi cermin dari keunikan dan identitas anak. Dan disitulah letak pembelajaran bermakna. Saat anak bisa berkata, ini aku bangga dengan diriku. Pembelajaran ini juga mengasah kesadaran proses berpikir. Bagaimana aku bisa membuat ini lebih baik? Apa yang membuat karya temanku menarik? Anak diajak menghargai karya teman,
membangun empati, dan belajar dari perbedaan. Aktivitas seperti galeri mall membuat anak merasa dihargai, dan itu sangat penting untuk perkembangan emosional mereka. Bunda, kegiatan ini penuh tawa dan tantangan. Ada kompetisi karya paling unik. Ada tantangan membuat karya dari bahan terbatas. Dan tentu saja, ada pameran karya anak-anak di akhir sesi. Saat anak berdiri di depan karyanya dan berkata, "Aku membuat ini sendiri," itulah aha momen yang akan mereka kenang seumur hidup. Asesmennya juga tidak kaku, Bun. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, unjuk kerja, karya anak, dan percakapan santai. Semua dikemas untuk mengenali kekuatan unik setiap anak, bukan sekadar menilai. Luar biasa ya, Bunda. 2 pertemuan ini menyatukan pengetahuan, nilai kehidupan, dan keceriaan dalam satu rangkaian belajar. Kalau Bunda ingin mendapatkan modul ajar versi lengkap yang sudah disesuaikan dengan pendekatan deep learning dan CP terbaru, silakan klik link di bawah video ini. Di sana tersedia contoh modul yang bisa langsung Bunda terapkan, lengkap dengan strategi pembelajaran, asesmen, dan contoh hasil karya. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini sampai selesai. Semoga Bunda merasa terinspirasi dan semakin siap menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan di kelas PAUD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam hangat, salam PAUD berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.